Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Victor Bintang Panunggul, staf dosen dari Fakultas Sains dan Teknik Universitas Perwira Purbalingga. Saya di program studi S1 Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perkenalan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses pembelajaran pada mata kuliah yang sudah saya lakukan pada mata kuliah agroekologi. Mata kuliah agroekologi merupakan mata kuliah program studi agribisnis yang terdiri dari 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa di semester 2. Adapun capaian pembelajaran lulusan di mana CPL pertama, menguasai pengetahuan umum tentang konsep produksi tanaman serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah. CPL kedua, bekerjasama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah agroekologi ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hakikat ekologi kronologis perkembangan agroekosistem. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian prinsip serta komponen sistem pertanian berkelanjutan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pertanian ramah lingkungan. Mata kuliah ini akan membahas pelajaran mata kuliah agroekologi meliputi definisi agroekologi, ekologi pertanian modern, ilmu terkait agroekologi, terkait botani, fisiologi, dan pemilihan tanaman, sistem energi dalam pertanian, konsep agroekosistem, daur biogeokimia, peranan tanah terhadap tanaman, pertanian organik, ekologi tanaman, pengelolaan hama, pengelolaan penyakit, interaksi tanaman, vegetasi gulma, agroekosistem, dan sistem pertanian berkelanjutan untuk 3 pilar utama keberlanjutan, ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Pembelajaran mata kuliah agroekologi dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan sebelum UTS, 1 kali pertemuan UTS, 7 kali pertemuan sebelum UAS, dan 1 kali pertemuan UAS. Bentuk perkuliahan ada 2, yaitu sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tahap muka di ruang kelas maupun dengan video pembelajaran Gmail dan juga Zoom. Untuk bentuk perkuliahan asinkronus itu melalui forum diskusi LMS, Sinerba, metode pembelajaran, yaitu ada 3, dengan ceramah, di mana dosen memberikan materi, kemudian kedua ada CPL atau Case Based Learning dan juga PJBL Project Based Learning. Diharapkan dengan penggunaan 3 metode pembelajaran tersebut, mahasiswa lebih bisa aktif, percaya diri dengan mengungkapkan pemikiran serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada diri mahasiswa. Untuk penilaian dilakukan dengan UTS, UAS, tugas project, dan tugas Case Based Learning, dan juga tugas terstruktur. Untuk bobot masing-masing itu ada berapa? UTS 20%, UAS 20%, tugas proyek maupun tugas kasus yaitu 25%, serta tugas terstruktur 10%. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah agroekologi. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran saya lakukan secara sinkronus tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir pada pagi hari ini di acara mata kuliah agroekologi. Nah, bersama saya di pertemuan ke-10 tentang materi pertanian organik. Nah, oke. Untuk CPMK pada pertemuan kali ini tentang pertanian organik itu ada mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang hakikat ekologi dan kronologis perkembangan agroekosistem. Nah, terus yang kedua ada juga menjelaskan tentang pengertian prinsip dan pertanian ramah lingkungan serta lingkungan dan sistem pertanian yang berkelanjutan. Nah, untuk pertemuan sebelumnya itu tentang ekologi tanaman ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman itu masih ingat tidak isinya dari mata kuliah atau pertemuan materi ekologi tanaman? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Ya, silakan Mas Rizal ya Mas ya. Jadi ekologi tanaman itu merupakan interaksi antara tanaman dan lingkungannya.
Nah, Ya. di ekologi tanaman tersebut ada 2 faktor, Pak. Oh, Yang pertama apa itu itu? faktor biotik dan abiotik. Oh, Nah, contoh faktor biotik itu lebih ke makhluk hidup, Pak. Contohnya manusia, terus hewan herbivora, contohnya ulat, belalang, atau yang pemakan rumput lainnya. oh gitu. Kemudian ada mikroorganisme yaitu jamur dan bakteri, Pak. Oh gitu. Ya. Kemudian yang kedua itu ada faktor abiotik, itu lebih ke cuaca, Pak. Contohnya sinar matahari, air, Ya. tanah, kemudian ada suhu udara, Pak. Oh gitu. Oke, terima kasih. Baik, betul Mas Rizal masih ingat ya. Nah, itu yang tentang ekologi tanaman itu ialah adalah interaksi ya teman-teman ya. Interaksi antara tanaman dan lingkungannya. Nah, di situ ada berbagai macam faktor ya. Itu ada 2, pertama faktor abiotik dan faktor biotik gitu ya. Yang abiotik ini ada cuaca, ada air, ada tanah, dan udara gitu ya. Dan faktor biotik ini tentunya yang paling krusial itu mikroorganisme ya, karena mikroorganisme pada tanaman ini sangat berpengaruh sekali untuk proses pertumbuhan dan proses metabolisme tanaman. Oke, terima kasih ya teman-teman masih ingat, dan ini jangan lupa untuk tetap belajar itu untuk sekian kalinya. Nah ini setelah mereview ini kita akan terkait dengan materi pertanian organik gitu ya. Ini saling berkaitan, di mana pertanian organik ya. Ada yang tahu mungkin teman-teman? Coba, apa itu pertanian organik itu? Pertanian organik ini sering kita jumpai gitu. Sudah ada yang banyak melakukannya gitu loh. Silakan, ada yang tahu? Nah, coba ya, saya tunjuk Mas. Oh, Mbak Meli. Ada yang tahu Mbak pertanian organik gitu? Menurut saya pertanian organik adalah solusi jangka panjang untuk pertanian sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Oh ya, betul. Nah, pertanian organik ini ya memang pada umumnya ditandai ciri-cirinya itu alami ya Mbak ya, betul ya tadi ya. Dan alami sehat gitu ya. Karena ini penting sekali karena untuk kesehatan kita semua gitu kan. Terutama untuk di makanan gitu kan. Nah, ini nanti ada kaitannya ya, karena di sekarang ini ada krisis lingkungan yang nantinya akan berdampak pada gizi ataupun pola makan sehat kita semua gitu kan. Nah, di sini krisis lingkungan ini terutama mungkin kita lihat ya, tanahnya ini tandus ya teman-teman ya. Ini disebabkan karena penggunaan pestisida yang berlebihan, sintetis ya, berlebihan, lalu ada pupuk sintetis, penggunaan urea yang kurang ataupun berlebihan dosis itu sangat mempengaruhi terhadap kinerja dari tanah tersebut itu. Jadi tanah kurang subur dan tandus itu. Di sisi lain juga faktor alam ya, atau global iklim ya, iklim global yang sekarang berganti-ganti gitu ya, itu sangat mempengaruhi juga ya, gitu teman-teman. Jadi di sini ya kita harus apalagi sebagai generasi muda harus peka terhadap lingkungan dan pertanian yang sehat gitu. Karena pertanian yang sehat ini akan digalakkan ke depannya untuk menuju Indonesia emas. Ini lagi ada manfaatnya ya teman-teman ya. Manfaat yang pertama lebih sehat ya, tentunya bebas residu, bebas kimia, aman dikonsumsi keluarga. Nah, kita tahu bahwa kita ketika memelihara tanaman itu apabila melakukan pemupukan berlebihan pasti memang beratnya ataupun produksinya akan lebih banyak. Tetapi dampaknya nanti akan ke depannya itu sangat berpengaruh sekali terhadap anak cucu kita nantinya. Terutama terhadap lingkungan ekosistem. Mungkin kita coba lihat tanah-tanah yang tadinya jadi tanahnya itu humusnya banyak kan ditandai dengan tanahnya yang hitam gitu ya. Tanah hitam belum tentu tidak sehat ya, tapi itu memang tanahnya kalau di Jawa itu namanya tanah yang subur itu ya. Itu. Nah, ini ada lindungi tanah dan hayati, tujuannya untuk menjaga melestarikan ekosistem ya. Misalkan rantai makanan itu kan. Mungkin sudah jarang ditemui ya menurut kita ya. Misalkan kita sudah tahu bahwa ular itu kan untuk rantai makanannya dimakan tikus gitu ya kalau ular ya. Tapi ya kita harus menyesuaikan dengan lingkungan juga. Nah, contohnya aja jangan memutus ekosistem dengan cara misalkan penggunaan belerang gitu ya. Belerang itu ya seperti gas ya, ketika kita gropiokan itu juga nggak apa-apa, tapi kalau jangan menggunakan zat-zat yang berbahaya di dekat sawah gitu. Lalu ada juga biaya lebih rendah, maksudnya ini menekan biaya input pupuk dan pestisida sintetis yang mahal,
contohnya itu nanti itu ada contohnya kayak pupuk organik cair, pupuk kandang gitu. Nanti sedikit dijelaskan di slide selanjutnya gitu. Ini ada dukungan keberlanjutan, maksudnya untuk meningkatkan ekonomi petani lokal itu ya. Misalkan teman-teman punya kandang sapi itu ya, atau punya kelinci yang dibudidayakan, punya kambing, itu sangat bermanfaat sekali untuk pupuknya ya. Nah, nanti juga akan diterangkan di slide berikutnya gitu. Dan ini teman-teman, kita bisa lihat contohnya ya. Ada contoh pertanian organik ini, ada pupuk kandang, pupuk organik cair, ada juga dukungan keberlanjutan. Nah, ini pupuk kandang mungkin teman-teman sudah pernah lihat. Ini ada pupuk kandang kambing, pupuk kandang sapi, ya. Dari semua sini teman-teman bisa memanfaatkannya di sekitar rumah, entah itu punya tetangga atau punya sendiri. Ketika kita akan melakukan budidaya gitu ya, kita bisa memanfaatkan pupuk ini sebagai pupuk pengganti pupuk sintetis gitu ya. Adapun juga pupuk organik cair ini teman-teman bisa didapatkan ketika teman-teman itu melakukan misalkan punya sampah dapur gitu, punya sampah dapur seperti limbah cucian beras itu ya, air leri namanya itu. Lalu ada juga sisa-sisa potongan sayuran, kangkung, bayam ataupun buah tomat yang sudah tidak dipakai atau busuk ataupun sisa-sisa nasi itu sebenarnya masih bisa difermentasi itu. Tapi itu difermentasi menggunakan emulator mikroorganisme ya, atau mungkin teman-teman kalau di pasarannya itu ada EM4 gitu ya, warnanya kuning gitu. Nah, ini tujuannya untuk sebagai starter dan juga untuk memperbanyak produksi mikrobra itu. Dan juga di sini nih sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Ini ada salah satu contoh penelitiannya ya, kayak pupuk kandang sapi ya, dan bakteri fotosintesis ini ya kita ambil dari air limbah kolam ikan gitu ya. Jadi ambil air kolam ikan ini bisa juga. Nah, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Oh ya, silakan Mas. Ya, silakan. Selain pupuk kandang dan pupuk organik cair lainnya, apakah ada produk pupuk lainnya, Pak? Produk ya, Mas ya? Oh, ada Mas. Selain pupuk kandang dan pupuk organik cair itu ada. Salah satunya ya hampir mirip seperti pupuk organik cair ini yang dari limbah sampah dapur ya, terutama ya yang sisa-sisa sayuran itu ada pupuk urin kelinci Mas, yang tadi saya sebutkan di awal itu. Pupuk urin kelinci ini, misal teman-teman punya kelinci ya gitu ya, itu bisa dimanfaatkan air kencingnya atau air limbah kelincinya itu bisa dimasukkan ke pembuatan pupuk gitu kan. Nah, contohnya ya harus memasukkan mikroorganisme juga dari emulator mikroorganisme, nanti difermentasikan kurang lebih selama 2 minggu. Nah, setelah itu ada ciri-cirinya Mas, itu baunya harum Mas. Harum ini kondisinya harum bukan seperti harum yang awal setelah fesesnya keluar itu, tapi harumnya itu sudah wangi gitu, wangi benar-benar sudah matang gitu. Ada lagi satu pupuk guano, yaitu pupuk dari kelelawar itu ada Mas. Lalu ada vermicompost, mungkin teman-teman udah belum pernah ya, cacing itu ya, budidaya cacing itu juga ada. Cacing ini difermentasikan, misalkan di tanah nanti ataupun dengan sisa-sisa pelepah pisang itu, batang pisang itu bisa dimaksimalkan sebagai pakan gitu ya, pakan atau tempat cacingnya itu untuk berkembang biak gitu. Nah, setelah itu cacingnya ini bisa diambil ataupun difermentasikan ke bagian yang lain juga, dicampurkan di tanah, diolah supaya nanti untuk menyuburkan tanah gitu juga. Nah, di situ. Ada juga satu lagi itu pupuk organik cair dari urin sapi Mas itu. Biasanya kan kalau di peternakan itu selain limbah fesesnya itu dari sapi, bisa dimanfaatkan juga air kencing sapinya itu. Kita kan itu biasanya ada khusus saluran airnya itu ya Mas ya, Mbak gitu. Dari situ ada saluran air, nanti kita disaring lalu tetap ada fermentasi, karena kalau tidak difermentasi ketika langsung diaplikasikan ke tanaman, nanti tanamannya akan panas gitu, ataupun ciri-cirinya ya mati gosong gitu tanamannya gitu. Jadi harus difermentasi kurang lebih ya 14 sampai 21 harian itu. Ya, untuk starternya ya kita sama menggunakan emulator E4 dan juga plus 1 gula ya, ini karena untuk gula ini sebagai sumber makanan gitu ya. Gitu. Gimana Mas? Ada tambahan lain Mas? Mas Adit ya?
Cukup, oke, terima kasih. Nah, ini dukungan keberlanjutan, contohnya untuk mendorong keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan ekonomi petani lokal. Nah, ini pernah cerita ya, ini menarik sekali. Mungkin dari pupuk ini ya, terutama dari pupuk cair yang dari limbah air leri ya, ini bisa kita mungkin untuk tambahan untuk petani lokal, terutama untuk aplikasinya kita sangat menghemat sekali gitu ya, sangat menghemat sekali untuk sebagai pupuk organik pengganti pupuk sintetis gitu. Nah, kalau kita bandingkan pasti harganya ya memang untuk daya serapnya ke tanaman memang prosesnya agak lama, tapi dari proses lama ini tujuannya untuk menjaga kualitas dan menjaga kesuburan tanah gitu, Mas. Mbak gitu. Nah, di sini ada lagi. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanyakan lagi ini tentang contoh pertanian organik atau apa? Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Ini ada produknya bebas, ada lindung tanah dan hayatinya. Silakan. Untuk yang sebelum itu, Mana? Yang ya, yang itu. oh ya, silakan. Untuk ciri-ciri produk organik itu apa saja? Ciri-ciri produk organik ya Mbak ya. Oke, mungkin pernah dengar beras organik Mbak? Atau kalau makan nasi itu mungkin rasanya bulan itu salah satunya. Tapi sebelumnya kita ngelihat ya. Nah, kita ngelihat misalkan Mbak Nur Aini ya Mbak ya. Oke, Mbak Nur Aini punya sawah itu kurang lebih 100 meter persegi itu. Itu cukup 300 meter deh, cukup lebar itu, cukup luas. Mungkin sama Mas Adit gitu kan. Nah, Mas Adit ini punya sawah juga di sampingnya Mbak Nur Aini. Nah, ketika Mas Adit ini mau memelihara tanaman atau memberi pemupukan ya treatmentnya, tapi menggunakan pestisida sintetik sama pupuk sintetik, Mbak, NPK sintetik gitu ya. Nah, Mas Adit ini kan sawahnya itu dekat saluran air, nah tiba-tiba Mas Adit ini mau nyemprot itu pakai pestisida, tiba-tiba sisa-sisa dari apa namanya limbah residunya pestisida ini malah dibuat cucian dari tangkinya. Tiba-tiba ketika Mbak Nur ini mau pas di waktu bersamaan mau mengaliri sawahnya dengan air irigasi tersebut, nah limbahnya otomatis masuk tidak ke sawahnya Mbak Nur Aini? Masuk ya. Nah, itu kira-kira masuk tidak di dalam kategori organik gitu? Ayo teman-teman. Harusnya enggak ya? Ya, harusnya tidak. Tapi menurut penjelasannya begini. Nah, kalau pertanian organik ini harus bebas dari pupuk sintetik dan pupuk kimia, betul ya. Dan juga teman-teman harus setelah itu ya baiknya kita produknya ini dimasukkan ke dalam lab uji tanah juga, bisa menggunakan pH masamnya atau enggak ya kita bebas menggunakan kertas lakmus itu bisa, masuk laboratorium juga bisa, tapi ya harus ada standarisasi tentang pupuk dan pemupukan. Nah, disitu ada standarisasi berapa sih ppm-nya untuk kadar organiknya gitu. Berapa sih kadar dari pestisidanya, itu kan biasanya ada persentasenya gitu. Jadi nanti di samping itu juga ada label yang menyatakan bahwa itu pupuknya ini atau produknya ini sehat gitu kan. Nah di situ ini biasanya ada label itu biasanya ke suatu instansi yang dapat dilaksanakan supaya ini benar-benar pure murni organik gitu kan. Nah di sini yang penting saya dan mungkin kembali lagi ke produknya. Kalau produknya ini misalkan nasinya nanti bulan. Nah kalau sudah 1 hari kita bikin nasi, tapi untuk hari berikutnya ini tidak gampang, tidak mudah basi gitu. Itu salah satu contoh produknya gitu. Terus sayurannya sehat itu terbebas dari kontaminasi. Nanti teman-teman juga dari produk organik ini ya, misalkan sayur organik nanti bisa nilai jualnya malah tinggi. Yang tadinya di toko ataupun warung itu sekitar berapa ribu, nanti kita bisa masuk ke market ataupun ke toko minimarket lainnya bisa dengan standarisasi lebih dari standar yang ditetapkan di warung tersebut. Karena yang pertama ya produk yang pertama kita jual adalah produk sehat, ramah lingkungan gitu teman-teman. Mungkin ada yang tanyakan lagi teman-teman? Silakan Mas. Kalau buat urin yang selain yang disebutkan tadi ada lagi apa? Urin. Ya. Buat pupuknya selain urin kelinci, sapi,
Ada lagi nggak Pak? Oh ya, itu bisa dimasukkan ke dalam fermentasi lagi Mas. Ada lagi dari pembuatan pupuk asap cair Mas. Nah, asap cair ini kadang itu kan hasil destilasi Mas. Hasil destilasi dari bisa dari bambu, bisa dari cangkang kelapa, batok kelapa, bisa dari tahu sabut kelapa gitu, sabut kelapa itu bisa nanti dibakar di dalam tungku. Nanti uapnya ini kan didestilasi lewat pipa-pipa, nanti uap airnya yang masuk ke dalam ember ataupun botol nanti bisa itu yang akan menjadi asap cair. Tapi asap cair ini bisa jadi biofertilizer juga Mas. Tapi ada grade-nya. Yang grade pertama itu untuk pengawet makanan gitu kan. Ya pastikan seperti bandeng presto ini bisa digunakan asap cair ataupun ketika kita inovasi lainnya ya contohnya seperti telur asin itu bisa lewat asap, diasap juga pakai asap cair. Nanti kan ada pengawet alami ya Mas ya, kalau asap cair. Nah, tapi untuk grade satunya untuk pengawet makanan yang alami. Terus yang grade 3 itu dimaksimalkan untuk biofertilizer gitu ya. Ya ini sampai aja pupuk ya Mas ya. Pupuk ya. Nah, kandungannya yang pernah saya teliti itu kurang lebih banyak Fe-nya Mas, ada mikronya gitu. Kalau unsur nitrogennya ada, namun ya masih standar gitu kan, standar gitu. Nah ini ya itu salah satu contohnya. Terus ada lagi yang banyak dikaji itu ada pupuk bakteri fotosintesis yang dibuat dari fermentasi limbah air kolam ikan ya tentunya. Nah itu kan kita tahu kalau dari secara kasat mata ya air kolam ikan kan mungkin ada seperti ganggang hijau atau lumut ya. Nah itu dari lumut ini mengandung seperti nitrogen ya untuk nantinya bisa disiramkan. Mungkin teman-teman bisa yang ada kita lihat ya kalau di sawah itu ada sampingnya kolam, ada sampingnya lagi sawah, nanti airnya misalkan mau dikuras kan tinggal aja dikuras lalu dipindahkan ke sawah untuk dipindah ulang gitu kan. Nah itu salah satu inovasi lainnya ya, tapi pupuk dari fotosintesis ini dari limbah air kolam ini dapat fermentasikan dengan yang lainnya. Misalkan contohnya saja akar bambu gitu ya. Ada yang tahu akar bambu kenapa? Fungsinya kalau di fermentasi. Nah, ini saya sebenarnya kalau akar bambu ini dapat difermentasi gitu ya. Itu fermentasi menjadi plant growth promoter ya atau pengatur tumbuh tanaman gitu ya. Pada intinya ini pengatur tumbuh tanaman alami gitu ya. Teman-teman ya jangan ya banyak sekali alam ini memberikan manfaat untuk kita semua ya terutama untuk membuat pupuk organik gitu ya. Banyak sekali contohnya tadi ada pupuk kandang, ada pupuk cair. Nah, gitu Mas Rizal, ada yang tanyakan atau sudah puas? Cukup Pak, terima kasih. Baik. Oke. Nah, pada kesimpulan mungkin ada yang tahu? Teman-teman. Ya, Oke. Menurut saya kesimpulan dari mata kuliah pertanian organik ini adalah solusi yang ramah lingkungan, sehat dan berkelanjutan. Oke, baik. Nah, kesimpulan dari mata kuliah ini ya, yang pertama kita harus mengenal produk yang alami dulu ya, terutama kondisi alam kita untuk menjaga sisi ekosistem betul yang ramah lingkungan, sehat terutama untuk bisa dikonsumsi dan meningkatkan nilai gizi untuk masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pada pertemuan kali ini ya teman-teman ya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap untuk cinta Indonesia dan ramah lingkungan. Baik, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.